Indonesia kembali berduka. Seorang prajurit TNI, Sertu Afriyadi, jadi korban kelompok kriminal bersenjata atau KKB di distrik Taganombak, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Pegunungan. Kabar menyedihkan ini terjadi pada Jumat 5 Januari 2024. Kematian Sertu Afriyadi ini merupakan pukulan berat bagi TNI dan pemerintah Indonesia. Harus ada solusi permanen untuk menyelesaikannya. KKB ini telah mendatangkan teror di Papua dan telah berlangsung dalam periode yang panjang. Kekerasan dan ancaman terhadap keamanan di wilayah ini tidak boleh dibiarkan merajalela. Dalam situasi yang semakin genting ini, pemerintah harus bertindak tegas. KKB harus dihadapi dengan keputusan yang bulat dan tindakan yang efektif. Misalnya, dengan peningkatan keberadaan aparat keamanan, pemantapan strategi pengamanan, serta penguatan intelijen yang perlu segera dilakukan. Ini bukan lagi soal hanya masalah keamanan lokal, melainkan juga soal kedaulatan negara yang harus dipertahankan dengan sungguh-sungguh. Karena nama Indonesia dipertaruhkan dengan adanya kelompok teroris KKB ini di Papua. Namun, kekerasan dan konflik di Papua ini tidak bisa diselesaikan semata dengan pendekatan militer. Harus juga ditempuh pendekatan lain yang lebih humanis. Pentingnya dialog, pemahaman mendalam terhadap akar masalah, serta keterlibatan seluruh pihak dalam mencari solusi yang berkelanjutan tak dapat diabaikan. Kehadiran pemerintah tidak hanya dalam bentuk kekuatan militer, tapi juga dalam upaya membangun dialog dan memperkuat integrasi sosial di Papua. Hal ini menjadi krusial dalam memulihkan keamanan dan stabilitas wilayah. Ketegasan pemerintah bukan hanya pada ranah keamanan fisik, tetapi juga pada upaya memperjuangkan hak-hak dan kebutuhan masyarakat Papua. Peningkatan akses terhadap pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, serta pemberdayaan masyarakat lokal menjadi langkah penting dalam membangun fondasi keamanan jangka panjang. Tingginya tingkat korupsi di Papua membuat pembangunan terhambat. Maka dibutuhkan pula penegakan hukum dan pengawasan yang lebih ketat pada anggaran. Kita semua berduka atas kehilangan seorang prajurit yang telah berjuang untuk negara. Seorang patriot yang berkorban sepenuh jiwa raga untuk menjaga Indonesia. Namun, kesedihan ini juga harus menjadi momentum bagi semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, untuk bersatu dan bekerja sama dalam menyelesaikan konflik, serta menciptakan kondisi yang lebih aman dan stabil di Papua. Pemerintah tidak boleh berhenti untuk menegakkan kedaulatan dan keamanan di wilayah ini. Kekerasan yang terjadi harus segera diatasi dan penanganannya harus diarahkan pada solusi yang berkelanjutan dan adil bagi semua pihak. KKB ini memang semakin beringas dan tak pandang bulu. Korban mereka bukan hanya aparat keamanan, tapi juga masyarakat. Keamanan masyarakat luas tentunya jauh lebih penting daripada hak dan kepentingan KKB. Dialog dan diplomasi penting dikedepankan, tapi ketegasan juga harus dijalankan. Semoga kisah sedih di Papua ini tidak terjadi lagi di masa depan. Jangan sampai KKB di Papua menjadi kerikil pembangunan sepanjang zaman.